Tanya kini Gibran. Dokumen pendidikan diuji di PT UN. Cuma 6 bulan di Australia, kok bisa setara SMK, akuntansi dan keuangan pisan. Surat penyetaraan pendidikan Gibran kini masuk PT UN. Editorial kritis TRS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkara yang menarik perhatian TRS pagi ini. Bukan karena siapa yang digugat, tetapi karena apa yang sedang diuji oleh pengadilan. Nomor perkaranya sudah jelas. 255G 2026 PT UN. JKT. Bukan nomor perkara yang beredar dari grup WhatsApp. Bukan kabar media sosial. Bukan pula sekadar wacana politik. Perkara itu tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Resmi PT UN Jakarta. Terdaftar tanggal 15 Juli tahun 2026 dan telah masuk tahap pemeriksaan persiapan. Penggugatnya, Tiurma MS, Sihombing, SH dan Lembaga PKBM Mercy Smart. Tergugatnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Cek. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Jadi, ini perkara nyata. Lalu apa yang digugat? Bukan Gibran sebagai pribadi. Bukan pula ijazah sarjananya dari University of Bradford. Yang dipersoalkan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan tertanggal 6 Agustus tahun 2019 nomor 9149D. KS 2019, atas nama Gibran Raka Buming Raka. Surat itulah yang menerangkan bahwa Gibran menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insir, Sydney, Australia, pada 2006, dan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan tamatan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Anjay, nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Disclaimer dulu bahwa editorial ini membahas perkara yang masih berjalan berdasarkan dokumen perkara dan pemberitaan yang tersedia. Penyebutan, dugaan cacat hukum, merupakan dalil atau persoalan yang diajukan dalam perkara dan bukan kesimpulan bahwa surat tersebut telah terbukti cacat hukum. Penentuan keabsahan dan konsekuensi hukumnya merupakan kewenangan pengadilan. 6 bulan. Pihak penggugat mempersoalkan informasi bahwa program Gibran di UTS Insir ditempuh sekitar 6 bulan. Pertanyaannya kemudian terdengar sederhana. Bagaimana mungkin pendidikan yang disebut hanya 6 bulan dapat dinyatakan setara dengan jenjang SMK di Indonesia? SMK bukan kursus singkat. Ada kurikulum, ada mata pelajaran, ada praktik, ada evaluasi, ada proses pendidikan, dan berlangsung dalam jenjang waktu tertentu. Tetapi TRS juga tidak ingin terjebak pada kesimpulan yang terlalu cepat. Sebab, 6 bulan, harus dibuktikan dengan dokumen akademik yang lengkap. Bisa saja 6 bulan itu hanya durasi program tertentu, sementara ada rangkaian pendidikan lain yang menjadi dasar penilaian. Maka pertanyaan yang lebih tepat bukan, benarkah Gibran hanya sekolah 6 bulan, melainkan, apa sebenarnya program yang ditempuh Gibran, berapa lama, dan dengan mekanisme apa pemerintah Indonesia kemudian menyatakannya setara dengan SMK? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab dengan dokumen, bukan dengan sorakan. Surat itu sudah ada sejak 2019. Surat tersebut bukan dokumen yang baru muncul setelah Gibran menjadi wakil presiden. Surat itu bertanggal 6 Agustus tahun 2019. Artinya, dokumen penyetaraan tersebut sudah ada jauh sebelum Pilpres 2024. Persoalan pendidikan Gibran pun sebenarnya bukan barang baru. Kontroversi mengenai riwayat pendidikan dan dokumen persyaratan pencalonannya telah muncul dalam pemberitaan media sejak menjelang Pilpres 2024. Yang baru sekarang adalah, dokumen administrasi tersebut masuk ke ruang pengadilan. Dan ketika sebuah dokumen negara masuk ke PT UN, pertanyaannya menjadi lebih serius. Bukan lagi, menurut siapa, tetapi, menurut hukum apa, siapa yang berwenang. Inilah bagian yang menurut TRS justru lebih menarik daripada sekadar persoalan 6 bulan.
Pihak penggugat juga mempersoalkan aspek kewenangan dan nomenklatur instansi yang menerbitkan surat tersebut. Sebab surat itu menyatakan kesetaraan dengan SMK Akuntansi dan Keuangan. Tetapi struktur dan pembagian kewenangan kementerian dalam bidang pendidikan vokasi mengalami perubahan. Maka muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang berwenang menerbitkan surat tersebut pada 2019? Dan kalau surat itu ternyata bermasalah, siapa yang berwenang mencabutnya? Dalam pemberitaan mengenai pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim disebut akan meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal terkait mengenai persoalan kewenangan tersebut. Kalau benar demikian, maka perkara ini sudah bergerak melampaui isu pribadi Gibran. Ini menyentuh administrasi pemerintahan. Sebuah surat negara harus bisa menjawab, siapa yang menerbitkan, apa dasar hukumnya, dokumen apa yang diperiksa, bagaimana metodologi penyetaraannya, siapa pejabat yang berwenang, dan apakah seluruh prosedurnya sesuai ketentuan. Sederhana, tetapi sangat fundamental. Dokumennya pernah dipersoalkan. Menariknya lagi, persoalan ini tidak hanya muncul dari gugatan PT UN. Pada 2026, Komisi Informasi Pusat juga menangani sengketa informasi yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan grade 12 Gibran. Artinya, pertanyaan mengenai dokumen dan dasar penyetaraan memang telah bergerak ke ranah kelembagaan. Ini penting, karena kalau masyarakat meminta penjelasan mengenai keputusan negara, jawabannya seharusnya bukan, jangan dipersoalkan. Petik 2, melainkan, ini dokumennya. Ini dasar hukumnya, ini prosesnya. Petik 2, selesai. Jangan salah menyimpulkan. TRS perlu menegaskan satu hal. Jangan mengatakan, PT UN sedang mengadili ijazah palsu Gibran. Petik 2, bukan itu objek perkaranya. Yang sedang diuji adalah keabsahan keputusan administrasi berupa surat penyetaraan pendidikan. Dan jangan pula mengatakan, Gibran pasti hanya sekolah 6 bulan. Petik 2, itu masih merupakan persoalan yang harus dibuktikan dengan dokumen dan proses persidangan. Sebaliknya, apabila pengadilan kelak menemukan bahwa surat tersebut sah, maka gugatan harus dihormati dan perkara selesai sesuai putusan. Tetapi kalau ternyata ditemukan cacat kewenangan, prosedur, atau substansi, maka tentu harus ada konsekuensi hukum sesuai putusan pengadilan. Disitulah negara hukum bekerja. Ujian sebenarnya bukan hanya untuk Gibran. TRS melihat perkara 255G 2026 PT UN. JKT ini sebagai ujian terhadap kredibilitas administrasi pendidikan negara. Sebab negara tidak boleh asal menyetarakan. Tetapi negara juga tidak boleh asal menolak. Harus ada standar. Harus ada parameter. Harus ada dokumen. Harus ada pejabat yang berwenang. Dan semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau pemerintah dapat menjelaskan, ini dasar hukumnya, ini dokumen akademiknya, ini mekanisme penyetaraannya, ini pejabat yang berwenang, ini alasan grade 12 tersebut setara dengan SMK Akuntansi dan Keuangan, maka persoalan menjadi terang. Tetapi kalau pertanyaan-pertanyaan sederhana itu tidak mampu dijawab, maka persoalannya menjadi lebih besar. Bukan lagi soal Gibran, melainkan soal integritas administrasi negara. Penutup, ketika ayah dan anak sama-sama dipersoalkan, ada satu ironi yang sulit diabaikan. Latar pendidikan sang bapak, Jokowi, pernah menjadi bahan gugatan dan perdebatan publik. Kini dokumen pendidikan sang anak, Gibran, juga tidak luput dari gugatan dan pemeriksaan hukum. Apakah ini sekadar kebetulan? TRS tidak hendak memvonis siapapun. Tetapi justru karena yang dipersoalkan menyangkut keluarga seorang mantan pejabat presiden dan kini seorang wakil presiden aktif, standar transparansinya harus semakin tinggi, bukan semakin rendah. Karena hukum tidak boleh mengenal nama besar, tidak boleh mengenal kekuasaan, tidak boleh mengenal keluarga. Maka TRS justru berharap, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan berani memproses perkara ini sampai tuntas, terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti, tanpa tekanan politik dan tanpa perlakuan istimewa. Kalau dokumennya sah, katakan sah.
Kalau prosedurnya benar, katakan benar. Kalau ternyata cacat, katakan cacat. Dan kalau ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Sebab keadilan bukan milik penguasa. Keadilan juga bukan milik oposisi. Keadilan adalah hak setiap warga negara. Jangan sampai rakyat melihat hukum seperti timbangan yang berat sebelah, ringan kepada yang berkuasa, berat kepada yang tak punya kuasa. Karena di hadapan hukum, anak presiden harus sama dengan anak rakyat biasa. Mantan presiden harus sama dengan warga biasa. Wakil presiden pun harus tunduk pada ukuran hukum yang sama. Itulah negara hukum. Dan itulah yang sedang diuji dalam perkara ini. Bukan hanya sah atau tidaknya selembar surat, tetapi apakah negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar berani memperlakukan setiap warga negara secara setara di hadapan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, editorial ini membahas perkara yang masih berjalan berdasarkan dokumen perkara dan pemberitaan yang tersedia. Penyebutan, dugaan cacat hukum, merupakan dalil atau persoalan yang diajukan dalam perkara dan bukan kesimpulan bahwa surat tersebut telah terbukti cacat hukum. Penentuan keabsahan dan konsekuensi hukumnya merupakan kewenangan pengadilan.